Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau kasih tahu tentang pembacaan signal pada indikator ya. Di sini gue mau kasih contoh. Ini berlaku untuk indikator non repaint yang lain ya. Jadi misalnya gue pakai indikator easy breaker. Nah, kan kita ketahui nilai buffer dari easy break itu adalah 1 0 untuk up dan 1 untuk sell ya. Lihat ya, ini nilai buffernya ya. Tuh, nilai up-nya muncul yaitu 0 dan nilai sell-nya kita cari nilai sell-nya. Nilai down-nya maksud gue ya. Down-nya itu 1. Jadi down-nya itu 1 sedangkan up-nya itu 0. Nah, kita ketahui ya kan. Lebih baik kita tulis dulu easy breakout ya kan. Up-nya itu 0, sell-nya itu down-nya itu 1. Nah, ini hanya sekedar sebagai acuan. Ini adalah nilai buffer bawaan indikator. Nah, ini nggak bisa dirubah. Up itu nilainya 0, sedangkan down itu nilainya 1. Ini nggak bisa dirubah. Yang kita bisa rubah adalah acuan signalnya dari EA. Nah, caranya gimana? Nah, kan secara originalnya nih ya, up-nya itu kan buy, sedangkan down-nya itu kan sell. Ya, kita averaging dulu. Easy breakout fix namanya. Nah, ini buy-nya itu 0 sebagai up. Artinya jika ada tanda panah ke atas maka di buy, sedangkan satunya itu down. Jika ada tanda-tanda ke bawah berarti sell. Nah, originalnya kan gitu ya. Kita klik OK, kita coba dulu. Nah, oke, tuh ya, jelas. Ini buy. Nah, ini kan buy nih. Ini buy itu ada panah arrow up itu buy, sedangkan ada ketika arrow down itu sell. Nah, ini originalnya. Nah, sebenarnya kalian bisa ngerubah ketika panah up-nya itu muncul menjadi sell dan panah bawahnya itu menjadi buy. Sebenarnya simpel aja sih. Kita tinggal ganti aja nilai buffernya. Dari sini. Nah, nih, yang tadi nih easy breakout fix, buffer buy-nya itu 1, down buffer sell-nya itu 0 atau up. Oke. Nah, muncul. Nah, itu kan ketika ada buffer 0 atau signal up maka sell, ketika ada signal down maka buy. Beda kan sama yang ini. No. Ini up buy, down sell, yang ini up sell, down buy. Jadi tidak melulu selalu taat pada indikator gitu ya. Begitupun juga dengan strateginya. Strateginya nggak usah ikutin juga, nggak apa-apa gitu. Kalian mau one shot juga bisa, tapi harus perhatikan ya. Step by step. Kalau one shot ya berarti harus one single order, kasih true. Nah, itu one shot. Dan hasilnya juga pasti bakalan beda. Nah, ini ketika up itu sell, sedangkan down itu buy ya. Kita coba percepat hasilnya. Oke. Sedikit lagi. Kita lihat hasil bedanya. Nah, mari kita cari dulu signalnya yang buy dan sell. Nah, ini ketika up itu sell dan
Mana ya? Sel yang belum ada. Sel itu by ini. Nah, ketika sel itu by, sel down itu by, dan up itu sel ya. Nah, hasilnya begini tuh ya. Hasilnya begini. Nah, coba kita balik. Ketika up-nya itu by dan down-nya itu sel. Kita ganti aja ininya nih. 0, 1. Coba kita bandingin ya. Nih, kita copy dulu coba. Nah, ini adalah ketika up itu sel, down itu by. Nah, sekarang kita ganti tadi static. Udah diganti belum tadi ya? Udah lupa, sorry. Oh, udah diganti, jadi kita klik OK, start. Nah, ini ketika up itu by dan down itu sell. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, beda kan hasilnya kan? Nah, ini hasil ketika up arrow itu by ya, sedangkan down itu sell. Ini sesuai indikator ya, sesuai perkataan indikator. Jadi down itu sell, sedangkan up itu buy, dan hasilnya kurang kan. Coba kita bandingin sama yang ini barusan ini. Ini up itu buy, down itu sell. Tuh, bagusan mana? Yang secara kasat mata kan bagusan ini nih, tidak mengikuti aturan indikator kan gitu. Jadi artinya kita tidak perlu selalu mengikuti signal dari indikator. Lu mau up itu sell ke, mau up itu buy, itu bisa aja dilakuin di apa aja ya. Jadi gitu ya. Begitupun juga strateginya. Tidak melulu partial bikin TP3 gini. Bisa one shoot atau bahkan mungkin bisa pakai strategi trade. Ya, bisa pakai strategi trade ya. Tapi ini agak sedikit rumit sih, jadi gue saranin kalian belajar dulu teknik-teknik dasarnya menggunakan AI ini ya. Oke, sekian dari gue.